berharap adik-adik semua sehat-sehat ya. Ya, kita ketemu lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Ya, kakak berharap adik-adik semua di rumah sudah siap ya untuk mengikuti ibadah. Adik-adik harus siapkan hati dan pikiran agar kita bisa beribadah dengan baik. Kita akan menyanyi 2 lagu. Kakak minta adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu yang pertama, Selamat Pagi Tuhan. 1, 2, 3. Oke, lagu yang kedua yaitu Dalam Suka Duka Aku Kan Tetap Tersenyum. Sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang buka tangan, tutup mata, tenangkan hati, terus kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih sayang-Mu. Tuhan Yesus boleh memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk ada dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu kiranya menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan berkati. Inilah doa kami yang penuh salah dan dosa kami, lalu hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ali. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya ke-25. Kolose 3 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan serta merenungkan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, Engkau telah menyertai kami dari puji-pujian hingga pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh pahami dan kami praktekkan dalam langkah kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati. Biarlah firman-Mu ini boleh terjadi sesuai seturut kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal,
Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Oke adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan tadi yang terdapat dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Nah adik-adik, kakak mau tanya, minggu lalu kakak Farin membahas tentang apa? Membahas tentang hidup di dalam Tuhan. Nah kakak sekarang membahas tentang keluarga Kristen yang bahagia. Nah adik-adik, apakah punya keluarga? Kalau punya, apa arti keluarga? Apa arti keluarga? Nah, arti keluarga Kristen sesungguhnya adalah keluarga yang mengikuti Tuhan Yesus. Keluarga juga yang menerima Tuhan Yesus sebagai pelindung dalam rumah tangganya. Nah, adik-adik, dalam hidup sekarang ada 4 model keluarga, 4 model keluarga masa kini, masa sekarang. Nah, keluarga masa kini yang pertama adalah keluarga Kristen yang bahagia. Keluarga Kristen yang bahagia itu seperti apa? Keluarga Kristen yang bahagia itu seperti menerima Tuhan Yesus dalam keluarganya. Keluarga yang menerima Tuhan Yesus dan juga mau hidup menurut firman Tuhan. Nah, yang kedua, keluarga Kristen yang tidak bahagia. Keluarga Kristen yang tidak bahagia adalah keluarga yang tidak hidup menurut firman Tuhan. Keluarga yang tidak hidup menurut firman Tuhan. Nah, yang ketiga, keluarga Kristen yang berantakan. Keluarga Kristen yang berantakan itu seperti apa? Keluarga Kristen yang berantakan yaitu keluarga yang saling di dalam rumahnya suka bertengkar, tidak ada kedamaian dalam keluarga. Nah, yang keempat, keluarga yang bercerai. Keluarga yang bercerai itu seperti apa? Keluarga yang bercerai yaitu keluarga yang bapaknya, mamanya dengan anaknya sudah bercerai, sudah berpisah-pisah. Nah, sekarang di pembacaan kita Paulus mengajarkan kita bagaimana keluarga bahagia sesungguhnya, keluarga Kristen bahagia sesungguhnya. Nah, kita lihat di Kolose 3 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20 ada bukan hanya di dalam keluarga itu bukan hanya mama dengan bapak yang punya tanggung jawab, bukan hanya mama dengan bapak yang punya tanggung jawab, tetapi ada tanggung jawab anak di dalam keluarga. Tanggung jawab mama itu apa? Nah, kita baca di ayatnya yang ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, itu tanggung jawab mama, yaitu tunduk kepada suami. Bukan hanya tunduk kepada suami, tetapi tunduk di dalam Tuhan. Nah, dia taat dalam keluarga, tunduk kepada keluarga, mengajar anak-anak yang
baik mengajar anak-anak ke jalan yang benar. Nah, apa tanggung jawab ayah? Apa tanggung jawab ayah? Yaitu kita baca di ayatnya yang ke-19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami sebagai kepala rumah tangga, yaitu untuk mengasihi anaknya dan istrinya dan hidup menurut firman Tuhan. Nah, tanggung jawab anak apa? Nah, kita baca di ayatnya yang ke-20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Taat kepada orang tua, terutama hormat kepada orang tua. Hormat bukan berarti kita menghormati kayak kita hormat kayak bendera begitu. Tidak adik-adik, tetapi menghormati yaitu tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh berlaku kasar kepada orang tua. Karena anak-anak sekarang yang kakak lihat, yaitu kalau orang tua sudah bicara cuma satu kata untuk mengajar kita, tetapi anak yang paling banyak bicara sudah 1000 kata yang dia jawab ke orang tuanya. Langsung dia orang tua mengajar kita yang terbaik, tetapi kita kita langsung artikan yang salah. Makanya anak-anak itu kalau bicara langsung 1000 kata. Betul kah adik-adik? Pasti betul, pasti di rumah juga ada. Tapi kakak harap tidak ada di para Hermon Holohim yang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Yang tadi kakak bilang tidak boleh melawan orang tua, taatlah kepada orang tuamu. Nah, adik-adik kadang juga anak-anak di rumah bikin orang tua saling bertengkar. Kenapa kakak bilang begitu? Kadang hanya mainan saja diperebutkan, sudah kakak bisa menangis atau adik yang menangis. Pasti orang tua saling menyalahkan kan? Pasti orang tua saling baku tunjuk-tunjuk. Itu anakmu ajar yang baik, anakmu ajar yang baik. Pasti sudah bertengkar. Nah, adik-adik, bagaimana supaya kita juga bisa hidup rukun di dalam keluarga, yaitu taat kepada orang tua, jangan melakukan hal-hal yang membuat orang tua kita bertengkar dalam rumah tangga. Jagalah keluarga dan hiduplah bahagia dalam keluarga. Tentunya kita harus hidup menurut firman Tuhan dan taat kepada orang tua. Adik-adik, minggu lalu kan kita sudah dengar hidup di dalam Tuhan Yesus. Berarti kita harus hidup dalam Tuhan Yesus. Jangan melakukan hal-hal yang membawa kita ke jalan yang salah, tetapi hal-hal yang membawa kita ke jalan yang benar harus kita perbuat. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan ini menjadi penolong dalam rumah tangga kita. Adik-adik, kakak mau kita hidup di dalam keluarga seperti tema kita hari ini, yaitu keluarga Kristen yang bahagia. Keluarga Kristen yang bahagia yaitu kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Jangan hidup menjadi keluarga yang tidak bahagia, tetapi menjadi keluarga Kristen yang bahagia. Adik-adik, bukan cuma adik-adik yang ada di rumah, tetapi kakak juga ingin menjadi keluarga. Saya juga ingin menjadi tanggung jawab di dalam keluarga. Bukan hanya adik-adik, tetapi kakak juga akan melakukan hal-hal yang bisa membuat keluarga kita baik di dalam rumah tangga. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan ini membawa kita ke jalan yang benar, dan teruslah membaca firman Tuhan dan taatlah kepada orang tuamu. Hormati orang tuamu, bukan kakak yang menyuruh, tetapi firman Tuhan sendiri yang menyuruh kita untuk taat kepada orang tua dan menghormati orang tua. Amin, kata firman. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku, pada Yesus pada Tuhan tulis namaku. Aku
kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik di rumah, tutup mata, lipat tangan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati kami selalu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati kami semua, adik-adik yang ada di rumah, dengan kakak-kakak pengasuh juga Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan, biar kami boleh hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat Ibu Pendeta dengan majelis jemaat Tuhan. Engkau berkati dalam keluarganya masing-masing Tuhan. Engkau tuntun mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pembangunan gereja kami Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Inilah doa syafaat kami, sempurnakanlah dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kakak mau kasih pengumuman buat adik-adik. Ada ayat hafalan yang terdapat dalam kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Kakak ulang sekali lagi, ada ayat hafalan buat adik-adik yang terdapat dalam kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kita tidak akan menyanyi lagu sekolah minggu selesai, tapi kita akan menyanyi lagu Bapak Terima Kasih. Dan di akhir lagu Bapak Terima Kasih, kita mengucapkan Immanuel. Oke adik-adik? Kita nyanyi lagu Bapak Terima Kasih. Sampai Maranatha, Tuhan datang. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa.